Ini pernah terjadi pada bulan Juni tahun 2009. Orang-orang di suatu area di Jepang keluar dari rumah mereka setelah hujan deras, tapi malah menemukan ikan, katak, dan berudu di mana-mana. Ladang, jalan, halaman, dan atap rumah dipenuhi makhluk-makhluk air ini. Seorang pria terkejut saat melihat 13 ikan mas di atas dan sekitar truknya, itu pun karena dia malas menghitung lebih banyak. Tak ada yang tahu pasti dari mana hujan aneh ini berasal. Tapi teori yang paling populer mengklaim bahwa pusaran air yang kuat mengangkat semua makhluk ini dan membawanya melalui atmosfer atas, lalu menjatuhkannya ke orang-orang yang pada akhirnya dibuat bingung. Awan Ercus terlihat mirip fenomena dari film sains fiksi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terjebak dalam udara badai yang bergerak ke atas. Awan yang menyeramkan ini sering menjadi pertanda akan datangnya badai. Awan pelangi yang indah muncul di atas gumpalan awan mirip kapas setelah badai. Gumpalan awan muncul di ketinggian rendah, biasanya sekitar 1.830 meter. Saat uap air yang dibawa awan ini mengembun, tetesan yang dihasilkan bertindak layaknya prisma. Prisma ini membentuk selubung warna-warni di atas awan. Awan Morning Glory sangat jarang terlihat. Bentuknya seperti tabung besar yang membentang di langit. Awan ini bisa mengular sejauh 965 km dan melayang relatif rendah. Sebagian besar peneliti setuju awan ini muncul saat angin yang berembus ke atas menembus awan. Gerakan ini menciptakan pemandangan awan berputar. Udara dingin di belakang awan membuatnya turun. Tempat terbaik, namun bukan satu-satunya untuk melihat Morning Glory adalah di Teluk Carpentaria, Australia. Kalau kamu mau ke sana untuk melihat awan ini, pilihlah waktu antara akhir September hingga awal November. Pada tahun 2012, langit berubah menjadi gelap mengerikan, lalu menguning. Setelah itu, bola-bola biru kenyal berjatuhan ke tanah. Seorang pria dari Inggris menemukan bola-bola ini saat di luar sedang hujan es. Ketika berjalan ke garasinya, dia melihat sesuatu yang sangat cerah di antara bebatuan hujan es yang berwarna putih. Ketika peneliti memeriksa jeli hujan ini, mereka menemukan bola ini terbuat dari zat yang dipakai untuk popok atau tanah pot. Bahan ini digunakan untuk menyerap cairan. Masih belum jelas apakah bola ini jatuh dari langit atau mungkin es yang mencair membuat kristal-kristal yang sudah terbentuk mengembang dalam sekejap. Gumpalan putih besar di atasmu ini disebut awan Memetus. Awan ini bahkan bisa membuatmu berpikir langit sedang runtuh. Sebagian besar awan terbentuk saat udara naik ke atmosfer, tapi Memetus berbeda. Awan ini muncul saat udara lembab dan dingin turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya, awan bertumpuk-tumpuk yang unik. Oh ya, kalau kamu melihat fenomena ini, cuaca buruk berarti akan menyusul. Mama, tolong! Awan nagreus yang berwarna-warni ini terjadi jauh tinggi di atmosfer, bahkan 2 kali ketinggian jelajah pesawat komersial. Udara di tempat setinggi itu sangat kering dan dingin. Kristal es di awan nagreus jauh lebih kecil dibanding yang membentuk awan pada umumnya. Kristal ini memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda, sehingga membentuk tampilan mirip mutiara yang menjadi nama lain awan ini. Hujan darah terlihat lebih menakutkan dibanding film horor manapun. Namun kenyataannya, tidak ada yang aneh atau tidak wajar tentang fenomena cuaca ini. Orang-orang sudah tahu tentang hujan berwarna merah seperti ini sejak zaman Romawi kuno. Terkadang, angin kencang mengangkat debu merah ke atmosfer dan membawanya amat sangat jauh, ke galaksi lain. Bercanda. Akhirnya, debu ini bercampur dengan awan yang kemudian mewarnai hujan. Aku baru ingat, debu dari tambang batu bara bisa menghitamkan hujan yang turun. Serbuk sari bertanggung jawab atas hujan kuning, dan beberapa jenis debu lainnya bisa memutihkan air hujan. Di Australia, hujan laba-laba kadang-kadang turun. Penyebabnya, makhluk berkaki 8 ini bisa, dalam tanda kutip, membalon. Ini adalah salah satu teknik bergerak yang unik. Begini caranya, laba-laba naik ke puncak pohon atau semak tinggi, lalu memintal beberapa helai sutra. Helaian ini membantu laba-laba terbawa angin. Agak sulit mencari fenomena membalon ini, tapi terkadang saat cuacanya lembab dan gerah, membalon massal pun terjadi. Kemudian, dijamin kamu akan melihat hasilnya. Jutaan laba-laba terbang di bawah angin untuk mencari tempat lain yang kondisinya lebih baik. Pemandangan yang kamu lihat akan mirip salju, tapi jangan salah, itu cuma laba-laba yang singgah di halamanmu. Pernah melihat cakram bundar besar di langit?
Kemungkinan besar itu adalah awan lentikular. Awan ini biasanya terbentuk di tempat-tempat besar dan tinggi seperti gunung atau bukit. Saat angin kencang menabrak penghalang, gelombang udara terbentuk. Udara kemudian semacam membungkus penghalang tadi, dan makin tinggi penghalangnya, makin dingin udara yang bergerak naik. Pada titik tertentu, kelembapan yang di bawah berubah menjadi tetesan air dan membentuk awan unik ini. Awan lentikular mungkin terlihat seperti ombak, pizza, atau bahkan setumpuk pancake. Jadi lapar. Tornado vulkanis mungkin salah satu fenomena alam yang paling menakutkan. Saat gunung berapi meletus, abu dan bebatuan merah dimuntahkan tinggi ke udara. Sementara itu, lava padat dan gas panas berjalan mengalir menuruni lereng gunung berapi. Saat aliran ini bergerak turun, gas yang terperangkap mulai naik sekaligus berputar, udara di sekitar menekannya sehingga gas ini berputar semakin cepat. Begitulah awal mula terbentuknya tornado vulkanis. Untungnya, fenomena seperti ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 19 Maret 2018, warga Alabama dibuat lari kocar-kacir. Karena kalau tidak, mereka akan terkena potongan besar es yang jatuh dari langit. Itu adalah hujan es yang dikenal karena kemampuannya menyebabkan kerusakan jutaan dolar. Setelah hujan es, daerah itu terlihat suram. Jendela toko rusak, kaca depan mobil pecah, papan iklan rusak, lubang di atap mewarnai pemandangan. Setidaknya, peneliti dibuat bersemangat saat mereka menemukan batu es di dekat kota Coleman. Monster seukuran bola softball ini berdiameter 12 cm, tak heran dia berhasil mencetak rekor. Donat salju silinder terjadi saat hembusan angin mau main bola salju dengan cara menggulung salju di area bersalju. Kalau yang terbentuk adalah bola salju sungguhan, pada akhirnya karena terlalu berat, angin tak mampu menggerakkannya lagi. Tapi bagian tengah donat salju berlubang, ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan terlepas saat donat ini terbentuk. Beratnya pun lebih ringan daripada bola salju, sehingga bisa menggulung lebih jauh. Sayangnya, donat salju tidak mudah ditemukan karena pembentukannya membutuhkan kondisi yang sangat unik dan fenomena ini termasuk langka. Moonbow adalah fenomena yang jauh lebih langka dibanding rainbow alias pelangi. Moonbow terbentuk dari sinar bulan, alih-alih sinar matahari langsung, dan hanya terjadi saat bulan hampir mencapai purnama. Moonbow redup dan terkadang tampak putih. Tapi itu hanya ilusi, mata manusia hanya kurang sensitif untuk menangkap semua warnanya. Bola kilat adalah bola cahaya melayang berukuran kecil. Warnanya bisa jingga, kuning, atau bahkan merah. Terkadang, bola kilat turun dari langit, tapi juga pernah muncul entah dari mana, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Mereka tidak memancarkan panas atau menghasilkan suara. Bola kilat bisa memantul, dan jika bertemu barang elektronik seperti TV, bola kilat biasanya menghilang dengan suara letupan kecil dan meninggalkan bau belerang. Pok! Tapi bola kilat juga bisa memicu kebakaran atau meledak sendiri. Para ilmuwan meyakini bola kilat mungkin ada hubungannya dengan badai, tapi bukti kuatnya masih dicari. Fogbow berwarna hampir putih, biru pucat di bagian dalam, dan merah pudar di luar. Kemungkinanmu melihat fogbow lebih tinggi di atas lautan atau samudera yang dingin saat udara hangat bersentuhan dengan air yang jauh lebih dingin. Fenomena ini juga terjadi saat matahari bersinar cerah dan kabutnya cukup tipis untuk ditembus cahaya. Rambut pele adalah untayan lava tipis. Warnanya keemasan dan tampak cantik, tapi jangan coba-coba mengambilnya ya. Yap, kamu bisa terluka. Angin terkadang menangkap tetesan kecil lava dari gunung berapi aktif. Tetesan ini dibawa berkilo-kilometer jauhnya dari kawah, kemudian tetesan ini meregang menjadi untayan kaca super tipis yang juga dikenal sebagai lava rambut. Beberapa helayannya bisa sepanjang 2 meter. Pada bulan Maret 2018, orang-orang yang menatap langit di Nevada Utara melihat salah satu awan paling langka dan paling aneh yang pernah ada. Itu adalah awan tapal kuda. Awan seperti ini terjadi saat awan datar melintasi kolom udara yang bergerak naik. Udara ini tidak hanya membentuk awan menjadi tapal kuda, tapi juga menambahkan gerakan memutar. Tapi kamu harus sigap, awan tapal kuda cepat hilang dan biasanya hanya bertahan beberapa menit. Bunga es mekar di es laut yang baru terbentuk di Samudra Arktika atau di es danau yang tipis. Bunga ini berupa kristal es yang rapuh dan mudah hancur, dan struktur ini tumbuh saat terjadi perubahan suhu. Kelembapan dari permukaan es terperangkap dan menumpuk yang kemudian menangkap bakteri dan garam. Kamu juga bisa menemukan bunga es di Antartika, tapi dimanapun kristal ini tumbuh, kita belum tahu banyak soal fenomena ini.
Tapi keindahannya dijamin membuat kita terpukau. Hei, kamu pernah dengar pelangi api? Aku juga belum pernah kok. Kalau busur sirkum horizontal? Kayaknya nggak pernah. Tapi ternyata dua istilah itu merujuk pada satu peristiwa yang sama. Sekilas kelihatannya kayak lukisan atau cipratan warna pelangi di langit. Meski namanya pelangi api, fenomena ini nggak ada kaitannya dengan api atau hujan. Fenomena langka ini terjadi saat matahari bersinar melalui sejenis formasi awan es. Halo pelangi juga unik. Pada fenomena ini pun harus ada sejenis kristal es di awan agar permukaan bumi membelokkan cahaya dari matahari menjadi cincin sempurna. Sama halnya dengan sinar bulan. Tapi perbedaannya, halo bulan biasanya berwarna putih, sementara itu halo matahari berwarna pelangi. Saat mengunjungi wilayah dataran tinggi, kamu mungkin beruntung kalau bisa melihat penitentes. Penitentes adalah kumpulan es yang berbentuk bilah runcing. Fenomena ini terjadi di lingkungan yang dingin dan tinggi banget dengan udara kering. Sinar matahari mengubah es langsung menjadi uap, bukan mencairkannya. Oleh karena itu, bilah salju dan es ini muncul di permukaan bumi. Meskipun menggemaskan, tinggi bilah ini bisa mencapai 4,5 meter. Bagaimana jadinya kalau tetesan lava bertemu angin? Jadi Pele's Hair dong. Kata Pele berasal dari simbol Hawaii kuno untuk gunung berapi. Saat membawa tetesan kecil lava, angin menyebabkan lava meregang kayak untayan rambut. Prosesnya mirip pembuatan kawat kaca. Untayan halus ini bisa membentang sejauh 2 meter. Walau jarang terjadi, hujan bisa turun tanpa awan. Masa sih? Yuk simak penjelasan ilmiah dari fenomena langka ini. Kadang fenomena ini disebut hujan panas karena hujannya seperti jatuh dari matahari. Tapi nggak mungkin kan, hujan langsung jatuh dari sebuah bintang? Awan hujan agak jauh dari lokasi tersebut. Dengan sinar matahari yang jatuh miring, awan jadi nggak kelihatan. Ditambah angin untuk meniup hujan ke arah kamu, dan tara, jadilah hujan panas. Ada tempat bernama Salar de Uyuni di Bolivia. Ini merupakan dataran garam terluas di dunia. Nah, separuh litium dunia yang jadi komponen penting untuk memproduksi baterai juga ada di tempat ini. Tapi, apalagi sih yang spesial banget dari tempat ini? Pada musim hujan, dataran garam terluas ini berubah menjadi danau cermin. Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata air terjun darah? Film horor? Wah, air terjun darah cuma rangkaian air terjun yang berlokasi di salah satu wilayah paling kering di Antartika. Air terjun ini muncul dari danau bawah tanah yang dipenuhi sejenis bakteri. Bukannya pakai gula, organisme kecil ini pakai sulfat untuk membentuk energi. Hal inilah yang membuat saintis penasaran. Air di danau ini penuh kandungan besi yang berkarat saat bertemu udara. Oleh karena itu, air terjun ini berwarna kemerahan dan diberi nama air terjun darah. Kita tahu lagu ini, tapi memang betulan ada kok. Memang ada benda yang disebut desert rose. Tapi bukan tanaman, melainkan bentuk unik dari gypsum mineral. Desert rose terbentuk di tempat berpasir kering yang kadang bisa banjir. Pergantian lingkungan basah dan kering ini membuat kristal gypsum muncul di antara butiran pasir, terperangkap di sana dan membentuk bunga mawar. Pernah dengar istilah mata Sahara? Saintis masih berusaha mencari tahu proses pembentukannya. Kamu cuma bisa melihatnya kalau melintas di atasnya, tapi intinya mata Sahara adalah kubah alami yang terbentuk kira-kira 100 juta tahun lalu. Aku belum lahir waktu itu. Mata Sahara punya struktur melingkar dengan diameter sekitar 40 km. Lapisan terbesarnya atau lapisan tengah kira-kira berdiameter 30 km. Astronaut adalah salah satu orang pertama yang melihatnya dan mata Sahara diteliti sejak itu. Bahkan sampai sekarang, saat mendarat di Florida, mereka tahu mereka sudah hampir sampai saat melihat mata Sahara. Salah satu pohon berwarna paling indah di dunia ada di Filipina dan Indonesia. Namanya Eucalyptus pelangi atau pohon pelangi. Nama ini diambil karena kulitnya berubah warna dan mengelupas seiring usia pohon itu. Batang hijau terang adalah pohon termuda karena mengandung zat klorofil yang biasanya ada pada daun. Lalu warnanya berubah menjadi ungu, kemudian merah. Akhirnya berubah menjadi coklat saat tumbuh dan kehilangan klorofil. Kamu pasti mengira ini satu hutan. Salah, ini cuma satu pohon.
ini juga bukan ilusi optik ya. Di bawah tanah ini ada jaringan akar kompleks yang menghubungkan sekitar 47.000 bentuk seperti pohon yang kamu lihat di atas tanah. Ini adalah pohon quaking aspen. Sebagian pohon ini merupakan salah satu organisme tertua dan terbesar di dunia. Nah, ini tujuan wisata yang bagus, atau mungkin enggak. Menurut data terbaru yang dirilis NASA, tempat yang paling sering tersambar petir di dunia adalah Danau Maracaibo di Venezuela. Dalam setahun, ada 300 kali badai petir di lokasi ini. Tapi apa sih uniknya tempat ini sampai sering banget terjadi badai di sini? Karena di tempat ini udara gunung yang dingin bertemu dengan angin lembab yang hangat dan menghasilkan aliran listrik di atas danau. Eternal Flame Falls atau air terjun api abadi berlokasi di upstate New York dekat perbatasan Kanada. Di wilayah ini ada air terjun kecil yang punya rahasia besar, percikan setinggi 20 cm. Ternyata ada kebocoran gas yang memicu api di balik air terjun ini. Air terjun ini menutupinya agar apinya tetap menyala hampir setiap saat. Pendaki memang suka menyalakannya lagi kalau melihat apinya padam. Fenomena ini sebenarnya cukup umum, tapi Eternal Flame Falls lebih populer karena umurnya yang lebih muda. Dan jujur aja, bagus banget kalau difoto. Aku pernah dengar pasir kuning, pasir putih, dan bahkan pasir hitam. Tapi baru sekarang aku tahu pantai hijau. Papakolea atau dikenal dengan pantai pasir hijau berlokasi di Hawaii dan merupakan salah satu dari sedikit pantai di dunia yang punya pasir hijau. Warna unik itu berasal dari batu olivin yang terbentuk saat gunung berapi di dekat pantai meletus. Kalau di Hawaii sih, semua gunung berapi memang dekat. Beralih dulu dari pasir hijau karena ada pantai lain yang bahkan bisa menyala dalam gelap dan fenomena itu alami. Apa penyebabnya? Si kecil fitoplankton atau kadang disebut juga mikroalga. Intinya ini adalah tumbuhan kecil yang mengandung klorofil dan butuh sinar matahari untuk hidup dan tumbuh. Kebanyakan fitoplankton bisa mengapung di bagian atas samudra yang masih bisa ditembus sinar matahari. Saat terganggu dengan gerakan ombak dan arus, fitoplankton akan memancarkan cahaya yang mirip kilau pada malam hari. Mikroorganisme spesial ini banyak ditemukan di pantai di seluruh dunia seperti Maladewa, Puerto Rico, dan Everglades. Di dasar gunung yang berada di pinggiran Afton, Wyoming, terdapat sungai kecil bernama Intermittent Spring. Hanya ada 3 sungai kayak gini di seluruh dunia. Tapi apa sih yang bikin sungai ini misterius banget? Mungkin karena sungai ini mengalir dan berhenti setiap beberapa menit. Saintis belum bisa memastikan penyebabnya, tapi mereka berspekulasi bahwa itu cuma efek isapan yang terjadi di dalam tanah, sehingga menyebabkan sungai sering banget berhenti dan mengalir lagi. Kalau kamu tertarik untuk melihat fenomena ini, coba datang di akhir musim panas karena Intermittent Spring paling aktif pada bulan-bulan itu. Kayak lelucon ya, kamu hanya bisa menyaksikan spring di musim panas alias summer. Oke, sekian dulu ya. Kamu mencari tempat aman untuk mendirikan tenda saat hiking di alam liar. Yang terdengar cuma dedaunan dan ranting-ranting yang berderak di bawah langkah kakimu. Beberapa tupai berlari memanjat pohon di sana, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Kamu lihat sesuatu yang aneh di sela-sela pepohonan di kejauhan. Kayaknya mirip struktur beton. Aneh, saat ini paling tidak kamu sudah 32 km memasuki hutan dan gak ada kota atau desa di dekat situ, sejauh yang kamu tahu. Jadi, kamu dan teman-temanmu memutuskan untuk keluar dari jalan setapak untuk melihat lebih dekat. Tapi setelah dekat, kamu sadar tangga itu gak menuju kemanapun. Ngapain tangga itu ada di sini? Di tempat yang jauh dari mana-mana. Bahkan juga nggak mengarah kemanapun. Kamu siap-siap jadi detektif dan menyelidiki. Jadi, mungkin di sini pernah ada rumah besar kuno yang sudah runtuh bertahun-tahun dan yang tersisa tinggal tangga ini. Tapi yang cukup aneh, setelah struktur aneh itu dikelilingi, kamu sadar nggak ada jejak reruntuhan atau bahkan fondasinya. Kayaknya seseorang telah memotong tangga dari rumahnya seperti memotong kue dan dijatuhkan di sini tanpa alasan. Oke. Kamu dan teman-temanmu nggak benar-benar ingin lebih mendekat. Rasanya ada sesuatu yang nggak beres. Makin lama kamu lihat struktur aneh ini, makin terasa adanya kehadiran yang sangat seram. Sesuatu yang memberitahu, lebih baik kamu tinggalkan area ini secepatnya. Meski aneh,
Tangga acak yang secara tidak logis ditemukan di hutan sangat umum terjadi. Sebagian terbuat dari kayu, yang lain dari bata atau batu. Sebagian kelihatan kuno, sedang yang lain kayak baru selesai dibangun kemarin. Satu-satunya persamaan, semua tangga itu benar-benar nggak menuju kemanapun, dan semua ditemukan di lokasi yang sangat misterius. Salah satu tangga yang paling terkenal ada di Chesterfield, New Hampshire. Sebuah tangga batu panjang bergaya abad pertengahan dengan gapura melengkung gaya Romawi ada di tengah hutan. Dipercaya tangga ini dulunya bagian dari Kastel Madame Antoinette Seri. Dulu dia penyanyi besar di Paris. Kastel itu berasal dari sekitar 100 tahun lalu dan ditemukan lagi tahun 1962. Saat ini nggak ada lagi yang tertinggal kecuali tangga. Tangga kuno misterius lain berasal dari 9.000 tahun lalu. Lokasinya di suatu hutan di Italia. Kelihatannya mirip serentetan tangga menuju pelataran kecil di atas. Kenapa repot-repot membangun tangga jika nggak menuju kemana-mana? Nah, sebagian ahli berpikir kemungkinan ini semacam menara ritual. Tapi tebakan kamu setepat tebakan mereka. Ada anomali di Samudra Hindia yang dikenal sebagai geoid terendah Samudra Hindia. Anomali ini menghasilkan gaya gravitasi alami yang paling mendistorsi di dunia. Deposit mineral berat, palung laut dalam, dan reservoir magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet ini. Ini memungkinkan para peneliti mencari pola dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di permukaan. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya kemungkinan anomali ini adalah lekuk di mantel bumi yang sedang bergerak naik ke kerak bumi. Pulau Niihau benar-benar menolak hasil kemajuan masa kini. Di sana nggak kelihatan ada mobil karena penduduk lokal bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Nggak heran kalau kaki mereka bagus. Mereka bertahan tanpa air keran, internet, atau toko. Satu-satunya sekolah di seluruh pulau memakai tenaga surya dengan generator cadangan. Dan yang luar biasa, ini satu-satunya sekolah di negara ini yang memakai tenaga surya untuk menjadi penduduk pulau itu. Warga lokal menjelaskan beberapa aturan dasar yang harus ditaati penduduk permanen. Jika melanggar aturan ini, mereka bisa diusir. Nah, nggak jauh dari Bangkok di Thailand Timur Laut, ada sebuah formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini mirip 3 paus yang sedang berenang bersama. Desain indah kreasi alam ini dikenal sebagai 3 batu paus. Jutaan tahun lalu, area ini hanya berupa gurun, tapi daratan berubah. Batu pasir berangsur-angsur terlepas karena gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Jika kamu jelajahi sistem jalan setapak di sekitar batu 3 paus, kamu akan temukan air terjun dengan flora dan fauna melimpah di sana. Lubang-lubang luas ini ditemukan di Semenanjung Yamal dan Gidan tahun 2014. Kelihatannya, lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya bertambah lebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu saja, teori tentang kemunculannya sangat banyak. Mulai dari hantaman meteorit sampai aktivitas dari peradaban lain. Tapi penjelasan paling umum adalah gas metana yang bereaksi terhadap molekul air setelah ibun abadi planet ini mulai meleleh. Ini menimbulkan gelembung-gelembung metana yang meletup melalui es. Kawah-kawah ini mungkin sudah berumur ribuan tahun, tapi nggak ada yang tahu pasti. Kamu berkendara ke kota kecil Taos, New Mexico. 2% penduduk lokalnya mendengar bunyi dengung aneh di udara tiap hari. Sebagian penduduk percaya bunyi ini berkaitan dengan teknologi yang dipakai pengunjung dari galaksi lain. Ada juga teori bahwa sesuatu yang jahat tinggal di kota itu. Orang bilang, Taos dikutuk. Roh atau hantu jahat menghukum manusia karena perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan sifat bunyi ini. Menurut teori lain, bunyi ini disebabkan akustik luar biasa dari lokasi tersebut. Sementara itu, yang lain berpikir bunyi dengung itu halusinasi. Sebagian orang bisa mendengarnya karena semua orang berbicara, dan otak kita membentuk ilusi bunyi yang nggak benar-benar ada. Bunyi itu juga nggak terdengar sama bagi semua orang. Bagi sebagian orang, bunyi ini berupa gumaman rendah. Bagi orang lain lebih mirip bunyi dengung. Tapi ini bukan satu-satunya tempat di mana kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh. Bunyi ini disebut The Hum, dan orang di seluruh dunia mengaku pernah mendengarnya.
sejumlah penduduk desa kecil di Skotlandia menggambarkan bunyi ini sebagai gumaman rendah yang parau. Sementara itu, sejumlah penduduk Florida juga mendengar bunyi serupa. Gak diketahui dengan pasti kapan fenomena ini muncul, tapi pertama kali media mulai membahasnya di tahun 1970-an di Inggris. Juga ada catatan tertulis tentang dengung misterius dari 200 tahun lalu. Diperkirakan hanya sekitar 2% penduduk planet ini yang bisa mendengarnya. Mungkin telinga mereka menangkap gelombang frekuensi rendah atau hal yang lain sama sekali. Mungkin mereka mendengar senandung karena orang itu nggak tahu lirik lagunya. Ya, lelucon ini juga sudah berumur 200 tahun. Sebuah gunung berapi di Indonesia memuntahkan lava biru terang dan menghasilkan api warna biru dan ungu elektrik. Fenomena ini terjadi karena gunung berapi ini memiliki kandungan belerang tertinggi di dunia. Kamu juga bisa tahu kalau ada di dekatnya. Dari bau busuknya, aku ngelantur. Dan saat gas belerang terkena udara panas membakar dan menyala karena lelehan lava, warnanya jadi biru. Kamu juga bisa menemukan danau asam terbesar di kawah ini. Ya, ini beneran bau. Sungai dan danau bawah air disebut kolam air asin karena suatu alasan. Salinitas yang tinggi membuat air di dalamnya lebih padat dibanding air laut di sekitarnya. Karena itu, kolam ini tenggelam ke dasar laut, membentuk sungai dan danau. Sungai dan danau bawah air ini membentuk gelombang tersendiri, dan gelombang ini kadang bisa menerjang garis pantai. Jika kamu turun dengan kapal selam, ia akan mudah mengapung di permukaan kolam air asin. Tapi tanpa kapal selam, berenang di danau semacam itu akan terlalu berisiko. Kandungan metana dan hidrogen sulfida yang beracun di danau ini terlalu tinggi. Ya, ini juga mau kulewatin aja. Tapi hey, silakan. Gua Kristal di Meksiko adalah tempat formasi kristal paling unik di dunia. Berkat kondisi yang sangat langka di gua ini, kristal-kristal di sana tumbuh mencapai ukuran yang sulit dipercaya. Udaranya luar biasa lembab. Airnya mengandung banyak sekali mineral yang memacu pertumbuhan raksasa putih susu itu. Sebagian di antaranya lebih panjang dari tiang telepon. Donat salju berbentuk silinder terbentuk jika tiupan angin mulai menggulung salju melintasi area bersalju, seolah-olah sedang membuat bola salju. Jika ini benar-benar bola salju, maka akan terlalu berat untuk digerakkan angin. Tapi bagian tengah donat salju itu berongga. Ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan tertiup saat donat terbentuk. Ini membuat objek itu lebih ringan dari bola salju. Sayangnya, donat salju fenomena langka karena pembentukannya butuh kondisi yang sangat presisi. Depresi Danakil di Ethiopia mungkin salah satu tempat paling aneh yang pernah kamu lihat. Depresi ini dihiasi mata air panas berwarna elektrik, kolam lava, dan dataran garam luas. Kamu harus hati-hati sekali di sana. Gas-gas beracun berputar-putar di atas ladang hidrotermal dan banyak kolam sangat asam. Jadi jangan berenang di sana. Setidaknya sampai 30 menit setelah makan siang. Bercanda. Dan akhirnya, nggak ada yang misterius dari 28.000 bebek karet yang ditemukan di laut tahun 1992, yaitu saat kapal pengangkut mainan untuk kamar mandi tersesat di laut ketika berlayar dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Sebagian dari bebek ini masih terapung-apung di laut beberapa dekade setelahnya. Bebek-bebek itu sudah terlihat di Amerika Serikat, Alaska, Hawaii, dan bahkan Australia. Dan mainan ini bikin mandi jadi seru. Oh, bebek karet!